Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah Revenue Management. Kali ini bersama saya Briantina Mulyani untuk membahas tentang Price Based Revenue Management. Revenue Management ini digunakan untuk memaksimalkan profit dengan cara menjual produk yang tepat pada harga yang tepat pada waktu yang tepat kepada customer yang tepat. Ini definisi tahun 2002 yang sebenarnya tahun sekarang ini di extend ada satu tambahan variabel lagi, yaitu distribusi channel yang tepat. Jadi ada 4 variabel yang bisa ditentukan dengan revenue management gitu, atau decision variabelnya ada kuantitas, harga, waktu, dan juga distribution channel. Beberapa general assumptions yang digunakan di revenue management model. Yang pertama adalah customer mau membayar harga yang berbeda untuk produk yang sama. Jadi kalau di airline itu kan hal yang biasa ya, kita duduk sebelah kita harganya berapa, kita harganya berapa, dan itu menjadi hal yang lumrah. Walaupun untuk beberapa produk lainnya pasti akan ada penelitian tentang price fairness. Apakah customer itu menerima perbedaan harga untuk produk yang sama. Kemudian yang kedua adalah price, satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam memprediksi demand. Kemudian kualitas dan other business factors tidak diindahkan atau tidak dimasukkan dalam model. Buku Taluri, acuan utama dari kuliah ini, dijelaskan ada 3 kategori revenue management decisions. Yang pertama ada quantity decision, teman-teman sudah belajar di sebelum UTS. Kemudian ada price decision, dan yang terakhir adalah structural decision. Untuk quantity decision teman-teman sudah tahu ya, bahwa intinya kita mengalokasikan kapasitas yang kita punya untuk segmen yang berbeda-beda, sehingga revenue yang kita dapatkan akan maksimal. Sedangkan price decision ya, kita akan menentukan harga gitu, kapan kemudian kita harus menurunkan harga, kapan kita harus menaikkan harga, dan seterusnya. Nah, sedangkan structural decision ini adalah semua keputusan strategis yang mendukung price decision dan quantity decision. Seperti misalkan selling formatnya seperti apa. Kalau kita mau menerapkan dynamic pricing, selling formatnya seperti apa? Apakah dynamic updating gitu ya, yang penting kita update aja di website, atau kemudian ada selling format yang lainnya seperti yang kita tahu ada ini ya, ada auction. Jadi beberapa produk terkenal seperti Priceline misalkan, dia memberikan kebebasan kepada customer untuk menentukan harganya. Jadi dia post gitu ya produk dengan spesifikasi A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian dia customer akan memposting harga tawarannya, dan kemudian resellernya atau pedagangnya mengiyakan atau mentidakkan tawaran dari konsumen tersebut. Jadi selling format ini sebenarnya adalah salah satu strategi decision untuk mensupport keputusan dynamic pricing ataupun juga quantity based decision. Ada juga yang lainnya seperti misalkan restriksi apa yang kita gunakan untuk membedakan antara customer airline yang beli di awal dengan harga murah dan beli di dekat dengan departure time-nya dengan harga yang jauh lebih mahal. Apa restriksinya sehingga customer itu merasa fair? Biasanya ada cancellation policy-nya, ada refund options-nya yang berbeda, sehingga strategic decision ini akan mensupport dynamic pricing yang diterapkan di airline. Sekarang adalah taksonomi dari dynamic pricing. Saya ambil dari Kanan dan Kopal tahun 2001 yang sudah memberikan struktur atau taksonomi dari dynamic pricing. Ada banyak sekali tipe dynamic pricing. Yang pertama posted price, yang dibagi lagi menjadi dynamic price updating dan dynamic price through e-coupons. Ada dynamic price updating, misalkan contohnya yang di airline itu kita lihat harga yang berbeda-beda setiap
waktu gitu. Kalau di US Airlines sudah diteliti, mereka mengganti harga itu sehari bisa lebih dari 5-10 kali. Kemudian dynamic pricing juga bisa dilakukan dengan e-coupons. Jadi kalau dapat coupons baru dapat harga yang lebih murah. Kemudian juga ada auction pricing. Yang tadi saya sebutkan, price line model itu yang name your own price, itu dimana disebut dengan reverse auction. Jadi pembeli itu akan menentukan harganya yang sesuai dengan spek yang sudah diberikan tentang produk tersebut. Kemudian resellernya atau pedagangnya akan menentukan apakah akan menerima tawaran dari harga dari konsumen tersebut atau tidak. Kemudian ada juga bundle pricing. Jadi ini tergantung pada service apa atau goods apa yang teman-teman pilih, sehingga itu akan menentukan pricingnya. Sebelum UTS teman-teman sudah belajar tentang quantity based revenue management, dan pasti ada muncul pertanyaan, lalu bedanya apa dengan price based revenue management? Misalkan di airline itu kita ada 5 kelas gitu ya, kelas A sampai kelas E. Kelas A paling rendah, kelas E itu paling tinggi harganya, dan teman-teman diminta untuk mengalokasikan kapasitas yang fix ke masing-masing kelas harga tersebut. Ketika teman-teman memposting bahwa kelas A ditutup, artinya kelas B akan dibuka, dan kelas B itu harganya lebih tinggi. Ketika ditampilkan di website, pasti customer akan merasa oh harganya naik. Lalu bedanya apa gitu dengan price based revenue management? Karena seakan-akan sama yang diberlakukan quantity based dengan price based revenue. Di dalam buku Talluri mengatakan bahwa memang tidak selalu hitam dan putih antara price based dan quantity based revenue management ini, tetapi pada dasarnya hal tersebut itu akan mempertanyakan sejauh mana sebuah perusahaan itu bisa mengubah kuantitas atau mengubah harga untuk merespons demand yang berubah-ubah tersebut. Artinya seberapa fleksibel bagi sebuah perusahaan untuk mengubah harga atau mengubah kuantitas, mana yang lebih fleksibel antara kedua hal tersebut. Dan flexibility terhadap perubahan kuantitas dan perubahan price ini akan tergantung dari komitmen dari perusahaannya. Kemudian fleksibilitas dalam mensuplai produk atau servisnya, dan juga cost yang berasosiasikan dengan perubahan pembuatan merubah harga atau merubah price. Misalkan untuk online retailers, merubah price segampang menjentikkan atau mengklikkan mouse gitu kan, karena teman-teman tinggal teman-teman retailer online tinggal ngubah aja gitu kan di internet. Sedangkan untuk airline misalkan costnya mungkin lebih mahal, karena airline itu akan promo di awal untuk harga diskon jauh sebelum departure date-nya, sehingga di situ kalau tidak ada komitmen bahwa harganya akan sama dengan apa yang mereka janjikan, maka ada komitmen dari perusahaannya dipertanyakan. Kalau teman-teman lihat kan di airline itu ada namanya lowest price guarantee. Jadi kalau teman-teman nanti mendapatkan harga yang lebih murah dan mempertanyakan kepada airline-nya akan mengganti sisanya. Nah, itu sebenarnya juga merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh airline, karena perubahan harga yang sangat dinamis, sehingga komitmen dari perusahaan tersebut dipertanyakan oleh konsumennya. Selain itu juga pengalokasian seat dari airline itu kan sangat fleksibel. Misalkan teman-teman mengubah gitu, yang A-nya tadinya 10 jadi 5, kemudian 5 ini akan dialokasikan ke higher price. Tempat duduknya kan sama, nggak ada bedanya, servisnya juga sama, tidak ada bedanya, sehingga lebih fleksibel untuk mengubah alokasi kapasitas daripada mengubah harga. Sehingga di sini untuk produk-produk seperti airline, hotel, rental mobil itu lebih condong kepada quantity based revenue management, mengubah-ubah alokasi kapasitas daripada mengubah harga. Sedangkan untuk retailer, mereka akan lebih mudah untuk mengubah harga daripada mengubah jumlah produknya. Karena untuk retailer fashion misalkan, mereka harus pesan di
periode awal sebelum mereka menjual gitu, sehingga ketika mereka habis produknya untuk membeli lagi itu butuh effort yang lebih dan lebih tidak fleksibel. Walaupun demikian, sebenarnya banyak peneliti yang mengatakan bahwa kalau diminta memilih antara price base dan quantity base, pasti price base ini akan lebih opsi yang lebih dipilih. Seperti pernyataan dari Gallego dan Van Rysel, ini dua orang yang paper di revenue manajemennya sudah sangat banyak gitu ya, dan sudah di awal-awal revenue management berdiri gitu. Mereka mengatakan bahwa kenapa ketika kita punya limit supply, kenapa kita harus mengubah kapasitas gitu ya, tinggal naikin harga aja, karena ketika naikin harga secara otomatis akan menurunkan demand-nya, sehingga mereka mengatakan bahwa price base itu lebih preferred daripada quantity based revenue management. Tetapi di praktisnya tidak semua company itu bisa memilih antara price base atau quantity base. Dan mungkin juga akan tergantung dari kondisi masing-masing perusahaannya, tipe produknya, dan lain-lain. Bahkan ada juga yang mix antara price dan quantity based revenue management. Beberapa industri sudah menerapkan price based revenue management dengan support software yang melingkan antara sales, kemudian inventory, dan juga waktu penjualan, sehingga akan ada suggestion untuk price yang paling optimal. Di sini contohnya untuk retailer ya, ada significant improvement dalam pendapatan mereka ketika mereka menggunakan model based markdown recommendations, dan biasanya mereka disupport dengan software dan IT yang oke gitu ya untuk memberikan rekomendasi terkait dengan harga tersebut. Contoh industri lain, industri manufaktur, misalkan Ford. Pada tahun 95, Ford ini mengubah paradigmanya yang tadinya fokus pada unit sales volumes, kemudian fokus ke profit margin, dan mengidentifikasi fitur-fitur apa yang customer ingin untuk membeli. Kemudian Ford juga outsource gitu ya, consulting firm untuk membuat pricing models yang digunakan sebagai decision support system untuk menentukan harga yang paling tepat bagi produk-produknya yang banyak itu. Kemudian tahun 98, setelah mengaplikasikan pricing model tersebut, Ford mereport bahwa mereka mencapai target $1 billion, sedangkan lawannya yang masih menggunakan metode yang lama untuk penentuan harga mengalami kerugian sampai $250 million. Industri lain misalkan e-business seperti eBay, Priceline, bahkan sudah sangat advance gitu ya, metode yang sangat inovatif untuk menentukan mekanisme pricing apa yang paling tepat untuk produk mereka menggunakan berbagai data gitu. Misalkan Amazon mengganti price-nya setiap 10 menit, kemudian Best Buy, Walmart 50.000 kali setiap bulan, dan mereka pasti menggunakan decision support system gitu untuk menentukan price apa yang paling tepat. Misalkan eBay dan Priceline atau Amazon, bahkan mereka menggunakan data klik dari customer gitu dan engagement dari customer ketika mereka melakukan browsing di websitenya mereka. Di sini saya akan jelaskan beberapa aplikasi dari dynamic pricing untuk beberapa tipe produk. Yang pertama untuk style goods, yang diaplikasikan adalah markdown pricing. Beberapa penjelasan kenapa diaplikasikan strategi markdown ini, yang pertama adalah inventory consideration. Kalau kita lihat di retailer fashion itu mereka kan akan beli stok di awal ya, kemudian stok di awal itu harus dihabiskan dalam kurun waktu tertentu yang kita sebut dengan selling period. Misalkan contohnya fashion negara 4 musim itu kan mereka jual fashionnya 4 kali gitu ya, berbeda-beda. Misalkan winter gitu ya, selling periodnya sampai di penghujung winter, kemudian mereka harus ganti style yang baru. Nah kemudian ketika mereka stok di awal, mereka kan tidak tahu ya demandnya itu berapa, dan
sepanjang kemudian perjalanan selling period itu mereka akhirnya tahu bahwa stoknya itu akan masih banyak gitu. Daripada mereka menyimpan atau bahkan membuang produk-produk tersebut, mereka akan menjual dengan harga diskon yang kadang nggak rasional gitu, sampai 70% diskon. Nah, kemudian yang kedua ada a form of demand learning. Jadi retailer itu pasti akan belajar berdasarkan dari sales yang masuk ke mereka. Ketika di awal periode penjualan, mereka tidak tahu style mana atau fashion mana yang akan digandrungi oleh konsumen. Sehingga ketika di awal tuh mereka akan belajar, oh produk ini yang digandrungi, sehingga produk ini harganya mungkin akan lebih tinggi seterusnya daripada produk yang lainnya. Dan produk yang lainnya yang lebih tidak diminati, pasti diskonnya akan lebih cepat dikeluarkan daripada produk yang diminati. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme segmentasi. Markdown pricing ini digunakan sebagai salah satu bentuk segmentasi antara price sensitive dan non price sensitive customer gitu, atau high versus low willingness to pay dari customer. Customer yang mereka aware banget sama fashion, mereka pasti nggak mau beli fashion itu di penghujung periode, karena buat mereka ya mereka ini sama kayak kita punya handphone. Ada mungkin orang-orang yang mungkin begitu ada tipe baru yang keluar, pengen buru-buru cepet-cepet beli gitu, karena value-nya mereka bukan harga, value mereka adalah mereka pakai style, fashion atau teknologi yang paling baru gitu. Sehingga markdown pricing itu kalau teman-teman lihat di contohnya di handphone gitu ya, di awal-awal kan pasti tinggi, kemudian turun. Nah, orang yang mau mengorbankan tidak menggunakan fashion atau value fashion, style, teknologi baru tuh nggak begitu penting gitu ya, mereka pasti akan beli di akhir, karena mereka akan berpikir bahwa saya akan mendapatkan kualitas yang sama, fashion yang sama dengan harga yang lebih rendah. Jadi mereka menahan diri, menyingkirkan nilai-nilai fashion, style, teknologi baru tersebut karena mereka adalah price sensitive gitu, atau low willingness to pay. Sehingga sebenarnya markdown pricing juga sebagai salah satu bentuk mekanisme segmentasi, baik itu di fashion, kemudian teknologi misalkan HP dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah markdown pricing kemungkinan itu tidak bisa dihindari untuk peak period. Misalkan contohnya kalau di luar itu ada namanya Good Friday gitu. Jadi pada hari-hari tersebut yang biasanya itu ada di penghujung winter gitu ya, hari-hari tersebut semua website baik itu online, semua offline store itu mereka membuka diskon, sehingga orang yang tadinya tidak sensitif terhadap price, ketika membuka website semuanya itu diskon, mereka menjadi sensitif terhadap price, sehingga mau nggak mau kita nggak bisa bermain harga tinggi di situ, kita harus ikut turun mengikuti kompetitor yang lainnya, karena ya tadi itu konsumen yang tadinya nggak sensitif aja ketika sale di Good Friday atau Winter Sale di penghujung tahun itu jadi sensitif terhadap harga, wah ini diskon 70% nih, wah ini diskon 50% dan seterusnya, sehingga mau tidak mau pada peak period kita harus menerapkan markdown pricing. Ini contoh di style goods. Dynamic pricing ini tidak selalu melulu markdown pricing ya atau diskon di akhir period, tetapi juga bisa jadi dynamic pricing ini harganya naik terus sepanjang mendekati akhir dari periodenya. Contohnya di airline ini kan punya selling period juga ya, dan berhentinya itu ketika departure date-nya. Ketika departure date, maka di sini akan berakhir itu selling untuk produk tersebut. Dan di awal itu biasanya customer yang lebih fleksibel waktunya, sedangkan businessman itu kan biasanya mereka arrange travel itu kan mendekati hari H ya, karena mereka memang waktunya tidak lebih fleksibel, kemudian mungkin rapatnya mendadak dan seterusnya, undangannya mendadak dan seterusnya, sehingga di awal periode selling tersebut biasanya airline akan menjual dengan harga yang lebih murah.
Di sini saya ambilkan dari salah satu paper di Etzioni et al. Tahun 2003 untuk US Airline. Mereka menyebutkan bahwa pola dari US Airline itu adalah berupa termin gitu ya. Jadi pada termin tertentu atau durasi tertentu, misalnya katakan 1 minggu, itu harganya akan berada di range yang sama. Walaupun ini kalau kita zoom, misalkan ini kita zoom, ini akan ada perbedaan sedikit-sedikit ya, tapi mereka berada di range yang sama, 250 lebih sedikit itu. Kemudian contohnya ini di termin yang kedua, ini juga range-nya itu sama, walaupun ada juga beberapa kali turun gitu. Kemudian ini termin ketiga, dan selanjutnya ini terakhir adalah termin keempat. Tetapi in general, pattern dari price-nya itu semakin mendekati due date-nya atau semakin mendekati departure date-nya itu akan semakin tinggi. Dan itu make sense ya, karena tadi leisure traveler dan business traveler memiliki karakteristik yang berbeda, dan semakin mendekati departure date itu semakin banyak business traveler yang membeli tiket daripada jauh-jauh hari. Selanjutnya adalah aplikasi dynamic pricing pada customer package goods atau CPG industry. Contohnya misalkan produk sabun, produk kopi, produk susu, dan seterusnya. Promosi ini menjadi salah satu bentuk price-based revenue management yang paling umum digunakan di CPG industry. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika promosi itu dilakukan sering gitu ya, sehingga lama-kelamaan customer yang tadinya menyambut baik diskon kemudian akhirnya jadi aware dengan past pricesnya. Lah kemarin juga habis diskon, ini diskon lagi, terus kapan nggak diskonnya gitu, sehingga itu akan mengubah reference price-nya. Ketika customer itu menganggap reference berubah gitu reference price-nya, atau mereka menganggap bahwa price-nya nggak fair karena promosi yang terlalu sering, sehingga mereka akan bertanya kapan sebenarnya harga originalnya berlaku. Sehingga ketika reference price-nya berubah, mereka juga akan menjadi lebih tidak sensitif terhadap promosi yang diberikan. Selain itu juga promosi ini akan ada impact-nya gitu ya. Jadi promosi ini karena nanti ada kejutan demand dalam short period, tetapi itu sebenarnya hanya menggeser demand pada long period. Jadi demand pada long periodnya akan lebih rendah karena sudah ada promosi. Mereka akan ibaratnya kayak stok lebih awal, customernya akan stok lebih awal, yang sebenarnya dibeli untuk beberapa minggu kemudian mereka beli sekarang karena sedang diskon, sehingga yang akan ada kejutan demand pada short period, tetapi long term demandnya akan menurun. Selain itu motivasi dari manufaktur dan retailer itu berbeda. Ada tiga pihak yang terlibat dalam penentuan promosi ini dan akan berakibat pada performa untuk tiga pihak ini. Yang pertama adalah manufaktur, kemudian retailer, yang ketiga adalah konsumen. Manufaktur biasanya memberikan diskon untuk menaikkan salesnya mereka, sedangkan retailer itu tidak serta-merta ketika mendapatkan diskon dari manufaktur akan mengaplikasikan diskon ke konsumen juga. Karena mereka kan jualnya multi produk, misalkan jual susu ini ada Ultramilk, kemudian ada Denko dan sebagainya. Ketika dia dapat diskon dari Ultramilk dan orang bergeser pada Ultramilk, sebenarnya itu hanya akan menggeser demand yang tadinya itu misalkan 5 Ultramilk 5 Denko menjadi 10 Ultramilk 0 Denko. Sebenarnya hanya menggeser karena untuk retailer ini dia jual multi produk gitu, sehingga hal-hal ini sebenarnya juga sudah dipelajari gitu ya di supply chain gitu, dan supply chain sudah banyak ya yang mengkolaborasikan supply chain dan revenue management untuk hal-hal seperti ini, karena memang berdampak gitu, permintaan dari retailer berdampak terhadap permintaan kepada manufaktur gitu. Sehingga designing optimal promotion structures-nya itu satu hal yang kompleks gitu ya dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat model dynamic price sensitive demand. Di price based revenue management model, teman-teman akan menganggap harga atau price sebagai kontrol variabelnya. Kemudian yang kedua, teman-teman akan membuat demand model sebagai price dependent process.
Jadi demand akan tergantung dari price. Namun demikian ada beberapa faktor lain yang mungkin akan kita masukkan. Misalkan akan kita pertimbangkan, misalkan customer behavior. Baik, sejauh apa customer mengetahui atau sesophisticated apa, serasional apa customer memahami bahwa ada dynamic pricing yang diaplikasikan sehingga hal tersebut mempengaruhi keputusan purchase mereka atau cara mereka berperilaku yang kita sebut dengan myopic versus strategic customer. Selain itu juga kita mungkin perlu untuk memasukkan faktor tentang market conditions, misalkan infinite versus finite population, dan juga bentuk kompetisi yang terjadi pada market, misalkan monopoli atau oligopoli atau perfect competition. Salah satu faktor yang paling sering digunakan atau sering dipertimbangkan ketika kita membuat demand model, khususnya untuk menentukan pricing strategis adalah perilaku dari konsumen atau customer behavior. Di buku Talluri dijelaskan ada dua kategori customer, yaitu myopic dan strategic, walaupun sebenarnya di paper-paper yang sekarang di revenue management ini sudah mengarah menjadi 4 tipe customer, yaitu myopic, strategic, inertia, dan yang terakhir adalah bargain hunter. Myopic customer adalah orang-orang atau customer yang membeli langsung ketika mereka mendapatkan harga yang sesuai dengan reference price mereka atau sesuai dengan willingness to pay mereka masing-masing. Mereka ignore ada dynamic pricing walaupun mereka tahu mereka merasa tidak penting untuk mengeksplorasi harga-harga yang terus berubah. Jadi mereka milih untuk selalu langsung membeli ketika harganya sesuai. Tipe yang kedua adalah strategic customer. Strategic customer ini customer yang berperilaku strategis, mengoptimalkan utility pembelian mereka. Either mereka, ada dua keputusan yang mungkin mereka terapkan. Yang pertama, mereka akan membeli langsung jika mereka merasa bahwa resiko kehilangan produknya lebih tinggi. Jadi misalkan mereka kalau menunda, udah deh besok aja di akhir period, selling period misalkan, mereka takut kalau produknya sudah habis. Sehingga kalau mereka merasa resikonya lebih tinggi, mereka akan membeli saat itu juga. Yang kedua, kalau mereka merasa bahwa availability dari produknya masih banyak, kemudian chance untuk mendapatkan harga lebih rendah itu tinggi, mereka akan menunda pembelian mereka. Sehingga kalau kita berbicara data, strategic customer ini agak susah dideteksi gitu, karena mereka seakan-akan mirip seperti myopic customer karena membeli langsung, tapi juga kadang-kadang mereka menunda purchase mereka, sehingga perlu analisis yang tersendiri gitu untuk mendeteksi strategic customer pada data. Model-model revenue management di awal itu menggunakan asumsi bahwa seluruh customer adalah myopic. Artinya begitu harga turun dan sesuai dengan willingness to pay masing-masing customer akan langsung membeli. Padahal sebenarnya existence dari strategic customer juga mungkin banyak di market apalagi saat-saat ini gitu. Cuman strategic customer model ini memang lebih realistik. Hanya saja dengan memasukkan asumsi strategic customer akan membuat modelnya menjadi complicated, sehingga analisisnya akan lebih sulit. Sedangkan myopic customer memang lebih aplikatif dan sehingga wajar kalau lebih mudah, sehingga wajar kalau banyak digunakan pada zamannya. Untuk saat-saat ini paper di revenue management memang sudah memasukkan strategic customer sebagai salah satu opsinya, bahkan banyak juga yang sudah mengembangkan metode-metode untuk mendeteksi existence dari strategic customer berdasarkan pada data. Kemudian selain itu ada beberapa hal yang menjadikan kenapa asumsi myopic customer ini masih oke lah gitu, katakanlah masih bisa diterima. Yang pertama, banyak yang menganggap bahwa customer ini tidak memiliki waktu kognitif kognitif processingnya atau cara mereka mengolah informasinya itu juga nggak sophisticated, sehingga ketika mereka mengumpulkan data dari internet, mereka browsing banyak lag-nya sana sini, sehingga keputusan mereka juga bisa jadi salah. Kemudian yang kedua, waktunya nggak ada, effortnya terlalu banyak, cost-nya terlalu berlebihan ketika mereka melakukan browsing terus menerus untuk mendapatkan informasi dan belajar tentang pattern dari dynamic pricing di perusahaan tersebut. Namun asumsi myopic customer ini bisa menjadi
bad option ketika kita membuat model demand model untuk pricing strategis. Kenapa? Satu, ketika optimize pricing recommendations-nya itu sangat berbeda dari struktur pas pricing strategisnya. Karena customer ketika mereka melihat harganya itu berbeda, behavior-nya itu malah lebih tidak bisa dikendalikan. Artinya mereka akan melakukan adjustment terhadap buying strategisnya mereka. Atau customer sangat mudah mempelajari price pattern sehingga ketika kita mendapatkan data yang kita kira bahwa ini periode ini customer yang price sensitif itu banyak. Padahal sebenarnya bisa jadi customer price sensitif itu sudah datang sebelum periode tersebut, tapi mereka hanya menunda. Sedangkan di data kita, jadi saya berikan contoh gambarannya seperti ini ya, misalkan. Jadi ini adalah periode penjualan, kemudian katakanlah di titik T. Di titik T ini ke belakang sampai periode selesai, teman-teman dari data yang teman-teman punya, dari data sales yang teman-teman punya, teman-teman menganggap bahwa di periode ini price sensitive customer datang lebih banyak daripada periode sebelumnya. Tetapi bisa jadi hal ini dikarenakan strategi customer itu datang lebih awal, katakanlah di titik ini. Tetapi mereka postpone purchase mereka sehingga pada titik T ke belakang, sehingga seakan-akan pada periode ini lebih banyak customer yang price sensitive dan menyebabkan software decision support system untuk pricing strategis yang teman-teman punya itu merekomendasikan markdown policy terbanyak di periode ini. Ini yang disebut dengan spiral down effect. Jadi karena kita tidak mendeteksi strategi customer, kita mengira bahwa periode tersebut adalah periode yang paling banyak price sensitive customer, kemudian kita melakukan diskon terbanyak di periode itu. Padahal sebenarnya itu adalah permintaan yang tertunda dari periode sebelum T. Bayangkan kalau teman-teman sudah dapat forecast atau memprediksi bahwa strategi customer akan datang pada titik ini sebelum T, maka pasti teman-teman tidak akan menurunkan harga terlalu banyak di periode T sampai di selling periodnya selesai. Pasti harganya akan lebih tinggi daripada rekomendasi dari software yang teman-teman punya yang berasumsikan myopic customer. Nah, sehingga bagaimana kita, apalagi untuk akhir-akhir ini ya, di mana banyak sekali website yang bahkan sudah memberikan rekomendasi kepada customer untuk beli sekarang apa nanti. Contohnya di Kayak gitu ya, di Kayak itu muncul beli sekarang karena estimasi berdasarkan dari data mining software mereka, harganya akan naik sekian persen pada periode berikutnya. Atau beli nanti karena berdasarkan data mining mereka harganya akan turun. Nah, sehingga customer itu akan semakin knowledgeable, semakin sophisticated dengan disupport fitur-fitur yang sudah ada di website sekarang gitu. Sehingga pertanyaan saya, apakah menurut kalian, apakah asumsi myopic customer masih relevan untuk saat ini? Dan kalau tidak, bagaimana cara pendekatan yang paling mungkin sehingga kita bisa membuat model yang representatif terhadap kondisi nyatanya? Kalau teman-teman mengira bahwa masih oke, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa dan bagaimana caranya? Kita akan bahas di online meeting ya. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah market condition infinite versus infinite population model. Untuk infinite population model, kita akan mengasumsikan bahwa customer itu akan membeli produk kita, mengkonsumsinya langsung, dan re-enter populasi. Sehingga populasinya itu dianggap infinite gitu ya, nggak akan berkurang. Kalau customer beli, dia langsung masuk kembali ke populasi. Hal ini yang kita sebut dengan non-durable good assumption karena memang banyak digunakan untuk consumable goods atau non-durable goods seperti Coke,
kemudian barang-barang yang kita konsumsi sehari-hari, hari ini beli, bisa jadi besok kita juga beli lagi gitu. Dengan infinite population model ini akan lebih mudah untuk diselesaikan secara analitis, dan approach ini akan reasonable digunakan atau representatif ketika kita punya large population of potential customer, sedangkan company kita market share-nya atau demand-nya hanya sebagian kecil dari populasi yang besar itu. Kemudian model yang kedua adalah finite population, di mana kita mengasumsikan proses random tanpa replacement. Ketika customer keluar dari populasi, maka populasinya itu akan berkurang sejumlah dari customer yang sudah membeli produk kita. Hal ini disebut dengan durable good assumption karena biasanya memang digunakan untuk produk-produk yang durable. Contohnya adalah mobil, handphone. Kita beli mobil sekarang, mungkin kita akan mengganti atau beli mobil lagi sekian tahun ke depan. Finite population model ini juga akan reasonable digunakan ketika company kita atau demand yang dari company kita itu memiliki porsi yang cukup besar dari potensial customer. Atau ketika produk kita durable, seperti tadi ya, mobil, HP, kemudian apalagi yang kita jarang beli, jadi beli sekali mungkin sekian tahun lagi baru akan beli. Dan ketika kita mempertimbangkan finite population model ini, artinya past sales itu akan berpengaruh secara signifikan terhadap forecasting future demand. Biasanya finite population model itu akan menghasilkan price skimming, artinya ada penurunan harga bertahap gitu ya sepanjang selling period. Sedangkan infinite population tidak, anjurannya tuh biasanya jarang untuk price skimming. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa key factor untuk menentukan kapan kita menggunakan infinite population model dan kapan menggunakan finite population model tergantung dari dua hal. Yang pertama adalah number potential customer relatif terhadap jumlah dari yang sebenarnya membeli produk kita. Yang saya sebut tadi ya, demand kita tuh berapa percentage dari keseluruhan populasi dari potensial customer. Kemudian yang kedua adalah tipe dari produknya, apakah durable atau non-durable. Selanjutnya faktor yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah level kompetisi mana yang akan kita masukkan dalam model kita, apakah monopoli, oligopoli, atau perfect competition. Untuk monopoli, kita mengasumsikan bahwa demand kita akan tergantung pada harga kita saja, dan kita tidak memasukkan atau mempertimbangkan secara eksplisit reaksi kompetitor atas perubahan harga yang kita terapkan. Empirical grounds atau landasan pikir kenapa monopolistic assumption ini masih dapat diterima, karena data historis kita sebenarnya secara tidak langsung sudah memasukkan atau sudah ada unsur competitors response di dalamnya. Misalkan kalau kita menurunkan harga secara natural, otomatis respon dari kompetitor juga menurunkan harga, karena kalau tidak demand-nya akan lari ke kita semua. Sehingga respon yang paling natural adalah menurunkan harga juga. Ketika kedua pemain ini menurunkan harga, kita dan kompetitor kita menurunkan harga, kita akan mendapatkan increase demand di market kita, dan hal tersebut sebenarnya sudah mempertimbangkan reaksi kompetitor kita yang juga menurunkan harga. Sehingga data historis demand yang kita punya ketika kita menurunkan harga atau menerapkan pricing strategi yang lain, secara tidak langsung reaksi dari atau respons dari kompetitor terhadap pricing strategi kita sudah embedded di dalamnya. Penggunaan dari monopoli model ini sebenarnya utamanya hanya karena kemudahan dalam analisa, walaupun tidak selalu realistis. Walaupun asumsi ini tidak selalu benar, khususnya ketika kita menerapkan strategi yang sangat significantly berbeda dari strategi sebelumnya, sehingga respon dari kompetitor itu mungkin akan berbeda dari historical response yang sudah ada pada data historis kita, sehingga kita perlu berhati-hati ketika hal tersebut terjadi. Artinya monopolistic assumption mungkin tidak bisa dibenarkan dalam modeling kita.
Selain itu, walaupun demikian ya, lepas dari resiko-resiko yang terjadi, misalkan kemungkinan asumsinya salah atau tidak realistis, tidak representatif, monopoli model sebenarnya masih valuable untuk decision support. Bahkan beberapa peneliti mengatakan bahwa lebih baik kita ignoring competition daripada ignoring customer behavior. Lebih baik ignoring competition daripada ignoring customer behavior. Beberapa peneliti dalam revenue management mengatakan hal demikian. Selanjutnya adalah oligopoly model. Untuk oligopoly model, price response dari kompetitor akan secara eksplisit dikomputasikan dan dimodelkan. Tentu hal ini lebih realistik daripada monopoli karena memang kita biasanya ada di oligopoly competition, tetapi tentu hal ini akan meningkatkan kompleksitas dari model kita, serta yang paling penting adalah sulitnya untuk mendapatkan data kompetitor untuk mengestimasi model secara akurat. Salah satu penelitian yang sudah dilakukan oleh Bu Aini kan bagaimana cara kita menentukan harga kalau kita blindly nggak punya blind terhadap data dari kompetitor, apa yang bagaimana pendekatannya itu. Yang menarik untuk dibahas. Selain itu juga dalam salah satu paper saya ketika saya mengerjakan tesis saya juga saya membangun sebuah pendekatan untuk menggambarkan oligopoly competition. Kalau teman-teman menarik bisa dikunjungi papernya dan dibaca. Jenis kompetisi yang ketiga adalah perfect competition, di mana semua company itu mensuplai identical commodity, jadi produknya identik. Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini, setiap company itu tidak bisa menjual harga yang lebih tinggi daripada harga pasar, tidak punya power terhadap harga. Yang bisa dilakukan adalah menjual sebanyak mungkin yang kita bisa. Sehingga ketika kita mempertimbangkan perfect competition, kita nggak ada pricing power, it means nggak ada kegunaannya gitu price based revenue management untuk perfect competition. Tetapi perfect competition akan memiliki role atau significance kalau kita mempertimbangkan quantity based revenue management. Dari saat ini teman-teman telah belajar apa perbedaan antara price based dan quantity based, kemudian contoh-contoh yang pengaplikasian price based revenue management di sekitar kita, kemudian juga asumsi-asumsi yang perlu teman-teman pertimbangkan ketika membangun price based model, yaitu perilaku konsumen, kemudian population dari potensial customer, dan juga yang terakhir adalah competition. Kita akan ketemu di online meeting untuk diskusi lebih lanjut dan juga melanjutkan beberapa materi.